Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Rivaldi dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebelum masuk ke pembahasan inti, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu surat lamaran pekerjaan. Jadi, pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau perusahaan. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, keahlian, serta pengalaman. Bagian-bagian ini juga sering disebut kualifikasi pelamar. Selanjutnya kita akan membahas sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, apa sih pengertian sistematika itu? Sistematika bisa diartikan sebagai penataan atau urutan-urutan. Jadi, sistematika surat lamaran pekerjaan adalah penataan atau urutan-urutan sebelum kita menulis surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama ada menulis tempat dan tanggal. Langkah pertama yang harus dilakukan saat menyusun surat lamaran pekerjaan ialah menulis tempat dan tanggal surat tersebut dibuat. Contoh, Majalengka 14 Agustus 2017. Selanjutnya yang kedua ada lampiran dan hal. Lampiran dan hal. Yang pertama, kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam. Yang kedua, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contohnya adalah sebagai berikut. Lampiran 4 lembar, hal adalah lamaran kerja. Yang ketiga adalah alamat surat yang dituju. Berikut beberapa hal yang harus dicermati saat menulis alamat surat dalam lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran kerja termasuk surat dinas. Artinya kita tidak menyurati seseorang saja. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan yang benar tidak akan menggunakan kepada. Yang kedua, alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. Yang harus diperhatikan yang ketiga, jabatan tidak menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang keempat, keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Yang kelima, alamat surat bukan kalimat. Oleh karena itu, jangan menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Contoh, yang terhormat pimpinan PT Suka-Suka, Jalan Mangkubumi nomor 12, Yogyakarta. Yang keempat, salam pembuka. Merupakan salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai dengan ungkapan dengan hormat untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Contohnya dengan hormat atau yang terhormat dan lain-lain. Yang kelima, alinea pembuka. Alinea sistematika surat lamaran pekerjaan pada alinea pembuka wajib menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Hal ini agar para pihak yang membacanya tidak tersinggung dan mendapat kesan pertama yang positif. Pada alinea ini juga muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar pembuka. Contohnya, dengan ini saya mengajukan diri untuk mengisi posisi pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Selanjutnya yang keenam adalah isi. Dalam isi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ada identitas diri. Dalam identitas diri berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah hal lainnya sesuai keperluan. Yang kedua ada maksud dan tujuan. Berisi keterangan mengenai alasan pengirim atau pelamar untuk menulis surat. Yang ketiga ada menyertakan lampiran. Lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi ijazah, kartu tanda penduduk, hingga pas foto dan sebagainya. Yang ketujuh adalah penutup. Sebuah penutup yang baik dalam surat lamaran pekerjaan adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Contoh,
Demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk diberi kesempatan mengikuti seleksi wawancara agar dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yang ke-8 ada salam penutup. Salam penutup merupakan salah satu hal yang harus ditulis ketika kita akan menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Perlu kamu catat, salam penutup adalah hal yang sangat penting untuk mencerminkan kesopanan, etiket, dan penghormatan. Contohnya, atas perhatian serta kesempatan yang Bapak Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih. Yang terakhir, yang ke-9 adalah tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dan nama terang pada struktur surat lamaran pekerjaan adalah tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan terletak di pojok kanan bawah surat setelah salam penutup. Contohnya adalah sebagai berikut. Di situ ada tulisan hormat saya, kemudian seharusnya ada tanda tangan ya. Ini mah cuma contoh aja ya. Jadi harusnya itu ditanda tangan. Sekian, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin ada yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.